Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabin nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili wasailina wa fir raqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa qinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahu adzim. Bapak Ibu serta adik-adik anak sekalian yang berbahagia, yang pertama dan paling utama marilah kita selalu membacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun keadaannya. Masih ada kenikmatan yang paling besar yang kita terima dari Allah, yaitu kita digolongkan oleh Allah menjadi hambanya yang mendapatkan iman Islam. Apapun keadaan kita, baik kesehatan maupun kehidupan sehari-hari, ada kekurangan, ada hal-hal yang belum memuaskan hati kita, kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Masih ada kenikmatan yang paling besar bagi kita adalah kita diberikan hidayah iman dan Islam. Semoga kita semuanya, termasuk anak cucu, keluarga semuanya, diwanti-wanti, diingat-ingat jangan sampai lepas dari agama kita, agama Islam. Karena kenikmatan inilah yang paling besar yang kita terima untuk keselamatan kita hidup dunia dan akhirat kelak. Kalau subuh yang lalu kami menyampaikan bergembiralah menjadi orang Islam, senanglah Anda sekalian menjadi orang Islam, maka pada malam hari ini insya Allah kami akan sampaikan banyak sekali jalan kebaikan. Banyak sekali jalan kebaikan untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menyelamatkan kita untuk kehidupan kita di dunia maupun akhirat kelak. Kalau kemarin saya mengatakan bahwa orang mukmin pasti masuk surga, walaupun ada kalanya kalau kemarin saya mengatakan orang mukmin pasti masuk surga, tetapi agaknya tingkatan kita ini yang masing-masing ini mau nggak mau sepertinya juga harus dikumbah dulu di neraka. Barangkali kekurangan kita, dosa kita masih banyak. Oleh karena itu, marilah kita usahakan memenuhi apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman saqalat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kurang lebih artinya, barang siapa yang banyak timbangan beratnya adalah kebaikan, jika kebaikannya lebih berat maka akan memperoleh kesenangan hidupnya. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya dan lebih berat kejelekannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Tetapi bagi orang-orang mukmin, walaupun melalui neraka hawiyah, akhirnya akan dientas, diambil masukkan surga. Bapak-Ibu sekalian, pada awal saya naik mimbar ini membacakan surat Al-Baqarah ayat 177, kurang lebih artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat,
Tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, kepada peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa-masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa mengingkari bahwa amalan kita masih kurang, dan banyak kekurangan, dosa, kekhilafan yang kita laksanakan. Dalam kehidupan ini, untuk memperoleh keselamatan bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka usahakanlah timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya, dosanya. Usahakanlah Bapak Ibu, kebaikan amal kita lebih banyak daripada kekurangan kita untuk memperoleh kehidupan yang menyenangkan besok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, yang namanya kebaikan itu adalah ibadah, juga yang melakukan perintah dan meninggalkan larangan, semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya ibadah berupa ibadah hati, ada kalanya ibadah anggota badan, ada kalanya ibadah dengan harta benda yang kita punyai, ada kalanya juga dengan ilmu yang kita punyai. Semuanya diniatkan Allah Ta'ala maka menjadi kebaikan. Untuk itu marilah kita usahakan semampu kita, sesuai kemampuan kita masing-masing. Paling minimal kita harus berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pangeran kita, Tuhan kita yang kita sembah. Harus yakin bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang mencukupi kebutuhan kita, Allah yang merawat dalam kehidupan kita, semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita yakinkan dalam hati kita bahwa Allah adalah tiada Tuhan yang berhak selain Allah. La ilaha illallah. Ini keyakinan harus kita bawa sampai akhir hayat, jangan sampai lepas. Sampai lepas, naudzubillah. Kemudian walakinna birraman amana billahi wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Keimanan yang harus kita tanamkan bahwa semua amal perbuatan kita akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik maupun yang jelek, yang terlihat maupun yang tersembunyi, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang iman akan adanya hari akhirat akan berhati-hati dalam tingkah lakunya, baik yang batin maupun yang lahir, baik lisan maupun tingkah laku yang ada. Maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lewati wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, semuanya harus kita imani. Semua amalan yang kita amalkan, yang kita lakukan adalah tuntunan dari kitab Al-Quran yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang memang diutus Allah mewarisi Islamiyah, maka semuanya kita imani untuk sebagai contoh amalan kita keseharian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya para jamaah, amalan yang dapat kita gunakan untuk menambah kebaikan kita adalah memberikan harta yang kita cintai kepada kerabat. Kalau Bapak Ibu punya kerabat, sanak saudara yang memang harus ditolong dalam segala sesuatunya, baik fisik maupun materi, maka
kalaupun kita kekurangan ibadah yang lain, kita mengambil sisi ibadah bisa menolong saudara kita, adalah itu juga kebaikan. Ibadah bukan hanya yang sholat di masjid, bukan hanya yang ngaji, bukan hanya yang puasa, bukan hanya yang haji. Itu adalah ibadah makhdoh yang sudah tertuntun aturannya, tetapi ibadah yang umum yang waktu-waktunya tidak ditentukan, maka itu juga kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai harta bendanya untuk orang-orang yang menjadi kerabat kita, untuk anak yatim, maka berbahagialah Bapak Ibu yang bisa nyantuni anak yatim dengan kelebihan apa yang kita punyai, baik ego vertikal, harta benda yang bisa kita gunakan untuk anak yatim, maka itu adalah kebaikan yang dapat kita peroleh pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lewati terusnya, yaitu diantara saya meloncat yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, niki sulitnya orang yang banyak utang ini. Orang yang kehidupannya pas-pasan, nyilih ning tanggane, dina orang dino bu, kalau ngambil rumin, kenyataannya angel. Ada kalanya memang keadaan ekonominya yang mepet, ada kalanya karena akibat suami. Hati-hati Bapak ya, sampean itu tanggung jawab ning keluarga. Jangan sekali-kali menyanyiakan anak istri. Naudzubillah, dosanya besar. Ya, anak istri tidak diurus, kehidupannya ngrekoso, utang-utang kesana kemari, yang bisa kerja apa? Sampai-sampai saya melihat sendiri ditunggu tagihan Bang Plecit, kesana kemari nyilih, sebetulnya tambal sulam, gali lubang tutup lubang. Alangkah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa menyampaikan sesuatu yang membantu, tapi kadung jeruan, atau bapak-bapak yang punya ide bagaimana cara mengatasi kemiskinan yang ada sekitar kita, punya ide untuk bisa membantu, tapi memang juga sangat-sangat berat karena sudah terlanjur jeru lubangi. Pola hidupnya yang tidak teratur, tidak terencana, tidak bisa menata kehidupannya, maka menjadi hal yang menyusahkan. Tetapi Bapak Ibu, bagi kita orang-orang yang menepati janji berjanji dan orang-orang yang bersabar dalam kemelaratan, keunggulan orang-orang yang melarat, keunggulan orang-orang melarat menjadi kebaikannya bisa dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sabar dalam menerima kehidupan, tapi tidak juga lupa untuk ikhtiar bekerja mencari nafkah. Kesabaran orang-orang yang mencari nafkah keseharian dengan letih dan payah akan menjadi ampunan bagi Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu yang dalam kehidupannya keseharian memang ya pas-pasan, sulit untuk memenuhi kebutuhan, maka andalan jenengan adalah sabar menghadapi kehidupan ini. Itu adalah andalan yang paling utama bagi Anda. Pada akhir ayat ini, ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang yang termasuk orang yang bertakwa, sama dengan orang-orang yang berpuasa, tingkatannya adalah takwa. Tetapi juga harus didahului dengan ketaatan dalam ibadah yang wajib. Wis melarat ngubengke uripe angel, tapi ora gelem salat, cilaka menyang. Cilaka mencit.
Jadi kesabaran dapat pahala kalau kita juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nglakoni salat ya puasa ya salat. Insyaallah kesabaran panjenengan menjadi amal yang soleh yang bisa nambahi kebaikan untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sekali amal soleh yang dapat kita lakukan. Dasar pertama yang kita pertahankan adalah iman. Kalau amal soleh Bapak Ibu yang itu untuk nambahi kebaikan dalam kehidupan kita tidak didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Mungkin Bapak Ibu ada kelebihan rezeki di kehidupan tetangga masyarakat, sering tulung tanggane, ya ngutangi, ya weweh macem-macem, ya apik karo tanggane, nanging ora mukmin, mboten muslim, ya mungkin apike mung entuk nalikane urip ning alam donya. Apik karo tanggane dalam dipuji-puji, tapi besok yang akhirat mboten nonton napa-napane. Untuk itu Bapak Ibu, monggo tuntunan yang ada sebagaimana ayat 177 Al-Baqarah monggo nanti dibuka. Masih banyak yang belum saya sampaikan. Semuanya itu untuk nambahi, ini sebagian dari amalan yang nambahi kebaikan untuk nambahi beratnya timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menuntun kita, membimbing kita, memberi kekuatan pada kita dalam bulan Ramadan ini yang dijanjikan dengan pahala yang lebih besar. Maka di puasa bulan Ramadan ini hanya Allah yang tahu seberapa lipat ganda pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Secara lahiriah amal saleh kita yang niati ikhlas dapat 10 sampai 700. Tapi pahala dari Allah tidak yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menurut sesuai dengan tingkatan keikhlasan kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, saya kira cukup sedikit yang saya sampaikan. Saya mohon maaf selama Ramadan mungkin hanya sekali ini saya bisa jamaah. Saya nuruti senengi dewe. Pak Warno nuruti senengi dewe. Jamaah tarawih Pak Warno ikut satu malam satu juz nyimak tapi orang moco. Dari jamaah makmum satu malam satu juz. Ingkang kepengin tertarik monggo bali kula. Ini biasanya ya ras-rasen. Ning kene 20 mungkin itu 8 wis bubar sebagian. Tapi semuanya enggak apa-apa. Jangan mempersalahkan 8-20. Yang penting semangatnya ngibadah. Jangan sampai ada saling mencela. Nek mencela niku berarti ujub. Nek ujub ora ditampa ngibadahi. Yang penting semangat ibadah senajan ya 8 ya 20 enggak apa-apa. Betul apa-apa, enggak apa-apa. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita imamnya di Pak Warno apa di yang lain. Ngono ngapunten nek Pak Warno wis tuwa nggih. Balung wis linu-linu. Nek kepengin di Pak Warno rada sabar nggih, rada alam. Ben iso cepet. Kula sering jamaah fardu teng mriki kepondal-pondal. Kepondal-pondal nek jamaah. Soalnya mun rada kurang lantas. Ngaten mawon nggih. Kirang langkung nyuwun agung ngapunten. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.